Shalom saudara yang terkasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi di minggu kali ini. Kita akan masuk ke dalam ibadah raya. Mari sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita angkat satu pujian, Hanya Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cintai. Haleluya. Katakan Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita sama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya Kau ku cinta. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Hanya Kau di hidupku, di hidup kami Tuhan. Kau jawaban dari setiap persoalan. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa saudara. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah mempertemukan kami di ibadah kami kali ini Tuhan, untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya kuasa iblis, kuasa setan, kiranya Kau hapuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada pagi siang hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati hati pikiran kami, agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji, memuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau lebih semangat lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Ajarku Berdia. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling keluar cintamu. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam nama yang sejati. Ku yang bahagia, ku yang bahagia. Haleluya saudara, kita masih bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian lagi, Benteng Hidupku. Kita lebih semangat lagi saudara. Berjalan bersamamu tak akan ku gentar, tanganmu melopakku
kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dalam Yesus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan, rahmat, kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, yang selalu baru setiap hari, yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga siang hari ini kami kembali diberkati ya Tuhan lewat ibadah ini, kami boleh menikmati segala lawatan-Mu, segala pujian penyembahan kami yang memberkati hidupan kami ini semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sudah melawat kami pada siang hari ini. Dan kami juga sebentar ya Tuhan akan sangat butuh akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu sehingga firman Tuhan boleh disampaikan
dengan otoritas yang daripadamu, dengan kuasa yang daripadamu, menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Berikanlah kepada kami Tuhan hati yang lemah lembut dan juga suatu pikiran yang fokus kepadamu, sehingga setiap benih firman ditaburkan boleh berkembang, bertumbuh, dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut sabdamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kembali mempertemukan kita pada hari ini di minggu yang pertama di bulan Maret di tahun yang 2021 ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Karena jika dihitung-hitung sudah 1 tahun kita melaksanakan ibadah online ini, yang artinya sudah 1 tahun pula kita ada dalam wabah pandemi ini. Ya. Banyak yang bilang bulan Maret ini adalah ulang tahun daripada si corona. Tapi katanya jangan dikasih selamat ulang tahun supaya tidak panjang umur. Artinya kita semua punya suatu harapan yang sama. Bagaimana pandemi ini bisa berakhir. Bagaimana kita kembali bisa mempunyai kehidupan yang seperti dulu lagi. Memuji, menyembah di rumah Tuhan bersama-sama. Dan saya yakin percaya akan tiba waktunya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Siang hari ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan dengan judul Membangun Kepercayaan Diri. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17 saya akan bacakan untuk saudara. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan. Banyak yang beranggapan bahwa sikap percaya kepada diri sendiri, sikap percaya diri adalah modal yang sangat dibutuhkan dalam seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya, kesuksesan dalam kehidupannya, baik itu dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam pergaulannya, bahkan dalam perjodohannya. Harus pede. Begitu banyak orang yang bilang seperti itu. Bagaimana seseorang bisa bertemu dengan jodohnya, bisa mencari jodohnya, bisa mengembangkan usahanya, bisa juga mencapai jenjang karir yang baik dalam pekerjaannya, maka orang itu harus pede. Karena itu begitu banyak seminar-seminar yang zaman sekarang disebut dengan webinar-webinar yang diselenggarakan oleh motivator-motivator yang terkenal, yang menjanjikan bahwa akan mengajarkan bagaimana orang membangun kepercayaan terhadap diri sendiri. Itu sangat laris manis. Orang rela bayar mahal untuk hal-hal seperti itu. Buku-buku yang diciptakan yang mengajarkan bagaimana orang membangun kepercayaan dirinya selalu laris manis. Banyak orang yang membelinya. Tapi bagaimana pandangan firman Tuhan mengenai sikap percaya diri tersebut? Bagaimana firman Tuhan menempatkan kepercayaan terhadap diri sendiri? Hal itu terlihat dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-13 tadi, di situ diceritakan bahwa ada orang yang sangat percaya diri. Mana buktinya? Dari mana kita melihat bahwa orang tersebut sangat percaya diri? Itu bisa dilihat dari di situ dikatakan bahwa hari ini atau besok. Artinya orang itu bisa memastikan kapan ia pergi. Juga ada kata-kata ke kota Anu. Artinya memastikan tujuannya ke sana. Dan ada kata-kata 1 tahun, artinya memastikan akan tinggal berapa lama. Dan di sana ngapain? Dipastikan bahwa dia akan berdagang, memastikan apa yang akan dikerjakannya, dan dipastikan bahwa dia akan untung. Sebuah kepercayaan yang sangat tinggi. Tapi Pak, bukankah itu baik Pak? Bukankah itu sikap optimis, sikap
sesuatu yang direncanakan dan optimis bahwa dia akan berhasil meraihnya. Tentu saja ada perbedaan antara sikap optimis dengan sikap percaya kepada diri sendiri. Orang yang optimis, pikirannya positif, orangnya selalu berapi-api, antusias dalam melakukan apa yang jadi tujuannya, tapi dia juga punya pikiran yang jernih, yang artinya bisa menerima masukan, bisa menerima kritik, bisa menerima saran yang membangun kehidupannya, yang bertujuan untuk baik dalam kehidupannya. Itulah orang optimis. Tapi orang yang sangat percaya diri kepada dirinya sendiri, maka orang itu akan sulit, biasanya akan sukar menerima masukan, menerima nasihat, menerima teguran, kritik, saran. Karena bagi orang yang sangat percaya kepada dirinya sendiri, orang tersebut akan selalu merasa dirinya adalah orang yang paling benar. Semua orang salah, hanya diri yang paling benar. Sehingga sangat sulit menerima masukan. Bahkan kadang-kadang saja Tuhan yang maha benar itu dia salahkan. Dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Dan firman Tuhan pada Yakobus 4 ayat yang ke-16 ini mengatakan bahwa hal yang demikian adalah salah. Sikap yang percaya kepada diri sendiri itu adalah sikap yang salah. Dalam terjemahan King James Version, terjemahan Inggrisnya, kata salah ini dituliskan dengan kata evil, yang artinya jahat. Jadi percaya diri, firman Tuhan menyatakan bahwa itu adalah hal yang salah, hal yang dosa, hal yang jahat. Sekali lagi saya tegaskan bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa sikap percaya kepada diri sendiri adalah sebuah sikap yang salah, sikap yang jahat di mata Tuhan. Sampai di sini mungkin saudara banyak yang bingung, banyak yang protes. Loh Pak, ini kok khotbahnya seperti ini? Oleh karena itu saya minta semuanya untuk bisa menyelesaikan sampai akhir dulu, sehingga semuanya akan menjadi terang benderang. Satu hal yang mau saya tekankan di sini bahwa bukan perencanaannya yang salah, tapi sikap percaya dirinya itu yang salah. Karena firman Tuhan sangat jelas mengajarkan kita untuk merencanakan segala sesuatu sebelum kita bertindak dengan baik. Dalam Lukas 14 mengatakan bahwa jika ada seseorang yang ingin membangun sebuah menara yang tinggi, maka orang itu harus duduk dulu, dia menghitung dulu, dia merencanakan dulu semuanya, membuat side plan, membuat anggaran biaya, sehingga jangan sampai ketika dia memulai membangun tapi dia tidak bisa menyelesaikannya, dia akan mendapatkan malu. Artinya firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus menjadi orang yang bisa merencanakan segala sesuatu dengan baik. Bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Saudara pasti tahu cerita Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa punya hikmat untuk membangun lumbung-lumbung raksasa dalam 7 tahun masa kelimpahan. Sehingga ketika datang 7 tahun masa kelaparan, di mana di seluruh dunia tidak ada makanan, tapi di Mesir ada makanan. Karena apa? Karena Yusuf memakai hikmat untuk merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk punya perencanaan yang bagus. Tapi bukankah orang yang tidak punya percaya diri, orang yang rendah diri, orang yang tidak akan pernah berhasil dalam kehidupannya? Betul, karena orang yang rendah diri, dia tidak akan punya keberanian untuk melakukan, untuk melangkah apapun. Jadi sebetulnya sikap percaya diri seperti apa yang firman Tuhan ingin sampaikan? Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk membangun kepercayaan diri kita di atas kebenaran firman Tuhan? Karena sikap percaya diri mau nggak mau memang sangat kita butuhkan. Tapi sikap percaya diri yang Tuhan inginkan adalah sikap percaya diri yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini saya mencatat ada 2 hal penting yang firman Tuhan ajarkan. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan diri kita di atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat hal yang pertama. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15 tadi dikatakan bahwa sebenarnya
kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Perhatikan kata sebenarnya. Artinya ini yang benar tuh, sikap percaya diri yang benar tuh yang seperti ini nih. Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, baru kamu berbuat ini dan itu. Artinya, kepercayaan diri yang kita bangun harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, yaitu sikap percaya diri yang ada dalam kehendak Tuhan. Sikap percaya diri yang dibangun di atas kehendak Tuhan. Itulah hal pertama yang harus kita lakukan, bahwa kita membangun kepercayaan diri kita di atas kehendak Tuhan. Saya teringat satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang bagaimana dia membangun rasa percaya dirinya berdasarkan kehendak Tuhan. Saudara pasti kenal Daud. Mari kita buka dulu firman Tuhan ya dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8 mengatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ini adalah kisah Daud di Ziklag. Ketika Daud pulang perang, ketika dia mau sampai pada kota Ziklag di mana dia tinggal bersama anak dan istrinya, dia kaget ketika dia melihat kota itu sudah rata dengan tanah dan dibakar habis. Ternyata ketika Daud beserta pasukannya sedang pergi berperang, ada orang Amalek datang dan menghancurkan seluruh tempat tinggal Daud beserta anak buahnya tersebut. Mereka membakar habis kota itu, menjarah hartanya, dan mereka membawa semua anak, istri, tawanan, menjadi tawanan. Para orang tua semuanya dibawa menjadi tawanan orang Amalek. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Daud. Apa yang Daud pikirkan pada saat itu. Marah jelas. Dia pasti kalut. Dan pengikutnya pun sama. Ya marah, ya kalut. Mereka bingung ketika bukan saja tempat tinggal mereka hancur, tapi mereka kehilangan harta, kehilangan anak dan istri dan keluarga dan semuanya. Padahal Daud saat itu bukan orang sembarangan. Dia sangat punya alasan saat itu untuk marah dan langsung mengejar orang Amalek. Ini orang belum tahu siapa saya. Daud saat itu sangat terkenal sebagai seorang pemimpin perang yang sangat berhasil dan diberkati Tuhan luar biasa. Dalam Alkitab berkali-kali ada kata-kata demikian, yaitu bahwa Daud pergi berperang dan selalu berhasil dalam peperangannya. Bahkan ada sebuah lagu yang sangat terkenal, ada syair yang sangat terkenal yang pada waktu itu dinyanyikan oleh banyak orang, bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa musuh. Artinya Daud punya kehebatan, punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin perang yang luar biasa. Daud sangat layak untuk percaya kepada dirinya sendiri. Ini orang kurang ajar bangsa Amalek ini. Saya kejar, saya tumpas habis semuanya. Tapi dalam keadaan yang kalut, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang putus asa, kecewa, marah, apa yang Daud kerjakan? Bahkan ditambah pula dengan rakyatnya yang memberontak kepadanya. Para pengikutnya datang dan melempari Daud dengan batu karena nggak tahan lihat sikap Daud. Daud sepertinya nggak mau berbuat apa-apa, Daud sepertinya mengalah. Kenapa nggak langsung bertindak kejar itu, nanti keburu jauh, keburu ketinggalan bagaimana? Nggak bisa lagi. Keburu diapa-apain, itu harta, itu anak istri bagaimana? Tapi Daud bukannya takut. Tapi Daud bukan berarti orangnya minder, rendah diri. Tapi di atas segalanya itu, Daud bertanya dulu kepada Tuhan. Tadi ayat yang tadi kita baca sangat menyatakan itu dengan jelas. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, walaupun dia punya kepercayaan diri yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa, tapi dia bertanya kehendak Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Harus aku mengejar mereka? Dan apakah engkau akan menolong aku untuk menumpas mereka? Dan ketika Tuhan ngomong, ya aku serahkan mereka kepadamu, kejar, pasti engkau dapat. Baru Daud berangkat.
Dan terbukti jika saudara baca keterusan kisahnya, Daud berhasil merampas kembali semua harta bendanya dan menyelamatkan anak, istri, semua orang tua diselamatkan. Tidak ada satu orang pun yang celaka. Bangsa Amalek semuanya ditumpas habis oleh Daud. Daud membangun kepercayaan dirinya di atas kehendak Tuhan. Walaupun dia punya alasan, walaupun dia punya pengalaman yang kuat untuk dia boleh percaya kepada dirinya sendiri. Tapi Daud dia tahu bahwa kepercayaan dirinya harus dibangun di atas kehendak Tuhan. Itulah yang pertama yang harus kita lakukan. Walaupun mungkin kita punya kemampuan, walaupun mungkin kita punya banyak alasan untuk kita boleh percaya kepada diri kita sendiri. Tapi mari, sebelum kita menghadapi sesuatu, sebelum kita tiba pada suatu keputusan pilihan, mari kita bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Dan semuanya itu harus berdasarkan kehendak Tuhan. Disitulah akan muncul suatu percaya diri bagi kita ketika Tuhan merestui apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan. Kita harus membangun itu menjadi sebuah rasa percaya diri yang kuat. Dan saya yakin percaya Tuhan yang menyertai pasti akan membuat kita berhasil. Amin. Lalu hal yang kedua, kita lihat dalam ayat yang ke-16-nya dalam Yakobus 4 ini. Dikatakan bahwa, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Di mana biasanya orang itu jatuh dalam dosa kesombongan? Ketika dia merasa dia kuat dalam hal tersebut. Ketika dia merasa bahwa ini adalah kekuatan saya, ini kemampuan saya. Di situ biasanya dia jatuh. Karena untuk hal-hal yang kita merasa lemah, kita merasa tidak mampu, rasanya tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Misalnya kita lemah di pelajaran matematika misalnya. Nggak mungkin kita bisa sombong mengatakan kepada orang bahwa saya adalah seorang ahli matematika. Karena kita tahu kita lemah dalam hal tersebut. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, disombongkan. Tapi kalau kita misalnya punya kelebihan dibanding orang lain dalam hal misalnya melukis, lukisan kita itu sangat bagus, dinilai orang pun mendapatkan puji yang sangat bagus, maka di titik yang kita merasa kuat itulah, merasa mampu itulah, biasanya orang mudah jatuh dalam dosa kesombongan. Dan ketika orang jatuh dalam dosa kesombongan, maka kepercayaan dirinya akan dibangun di atas kemegahan dirinya. Dan hal tersebut adalah salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara pasti ingat salah seorang murid Yesus yang sangat dekat dengan Yesus. Dia merasa sangat spesial. Kemana-mana tidak semua murid dibawa, tapi dia selalu dibawa. Kadangkala Yesus mengajak ngobrol berdua hanya dengan dia. Siapa dia? Dia adalah Petrus. Petrus orangnya itu agresif, spontanitas, juga dia merasa bahwa, dan memang itu salah satu murid terdekat daripada Yesus adalah Petrus, Simon Petrus. Sehingga Simon Petrus merasa bahwa dia punya sesuatu kekuatan dalam hubungannya dengan Yesus. Dia merasa Yesus aja dekat sama saya kok. Hebat gak saya? Yesus saja yang diikuti oleh ribuan orang pada saat itu demikian dekat dengan saya. Jadi jangan main-main dengan saya. Kita bisa lihat bagaimana sikap arogansi, sikap kesombongan daripada Petrus. Dalam Markus 14 ayat 29 sampai 31. Saya akan bacakan. Markus 14 ayat 29 sampai 31. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Lihat kepercayaan diri yang luar biasa, self-confidence yang luar biasa dalam diri Petrus. Dia merasa orang yang dekat dengan Tuhan. Gak mungkin saya bisa menyangkal Tuhan. Jangankan menyangkal,
Mau masuk penjara, hayu. Mati pun saya siap. Kepercayaan dirinya dibangun karena dia merasa dia kuat, dia hebat. Yesus saja dekat sama dia. Dan apa yang terjadi? Hanya beberapa jam ketika dia mengucapkan kalimat itu, beberapa jam kemudian, Petrus menyangkal 3 kali. Petrus jatuh dalam dosa kesombongan. Tentu saudara juga mungkin tahu kisah daripada Simson, tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yang diberikan kemampuan secara fisik, secara supranatural oleh Tuhan. Dia punya kemampuan, kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Tapi ternyata Simson jatuh dalam dosa kesombongan. Dia memandang remeh kekuatan yang dia pikir bahwa kekuatan itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Tuhan, sehingga dia bisa mempermainkan kekuatan itu. Simson jatuh dalam dosa yang merupakan titik kekuatannya. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-19 dan 20. Hakim-Hakim 16 ayat 19 dan ke-20. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson memandang remeh dari apa yang menjadi kekuatan bagi dirinya. Dia merasa berkali-kali saya berbuat ini dan itu, saya tetap kuat, saya tetap hebat, saya tetap luar biasa. Maka kali ini pun pasti saya akan bisa mengatasinya. Tapi kepercayaan dirinya dibangun mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Maka apa yang terjadi? Dia hancur hidupnya. Jadi hal yang kedua, bagaimana kita bisa belajar dari Petrus, dari Simson. Ada sebuah pembelajaran penting, yaitu bahwa kepercayaan diri harus dibangun dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Hal yang kedua, saya ulangi, membangun kepercayaan diri atas kebenaran firman Tuhan harus berdasarkan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan dari diri sendiri. Walaupun kita memang kuat, kita memang pandai, kita memang cakap dalam sesuatu hal. Tapi mari letakkan percaya diri kita karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kemampuan diri sendiri. Amin. Sebagai penutup firman Tuhan ini, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami keadaan yang begitu sulit. Mungkin akibat dari pandemi ini, ataupun mungkin sedang menghadapi sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada masalah ekonomi yang begitu berat. Ada badai dalam rumah tangga saudara. Itu semua memang membutuhkan sebuah perjuangan yang kuat untuk menghadapinya. Dan diperlukan kepercayaan diri yang sangat kuat untuk kita bisa menghadapi badai tersebut, bahkan memenangkannya. Tapi ingatlah, janganlah kita membangun kepercayaan diri kita di atas kehendak sendiri. Dan janganlah kita membangun kepercayaan diri kita dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan siang hari ini mengajarkan bagaimana kita harus mencari kehendak Tuhan dan membangun kepercayaan diri kita di atas kehendak Tuhan. Dan kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan dengan kekuatan Tuhan itulah kita akan percaya diri dan kita pasti akan bisa menghadapi badai sebesar apapun, kesulitan sebesar apapun, masalah sebesar apapun. Bersama Tuhan kita pasti akan menghadapinya dan memenangkannya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan nasihat kudus. Saya persilakan saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur. Untuk sebentar kita boleh masuk dalam perjamuan nasihat kudus, menikmati berkat tubuh dan darah Yesus. Mari sejenak kita bersaat teduh. Mari pakai kesempatan yang sangat baik ini.
sebagai pernyataan iman percaya kita akan kuasa tubuh dan darah Yesus yang sudah terbukti mampu mengalahkan maut dan memberikan jaminan keselamatan kehidupan yang kekal, memberikan jaminan akan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Maka tubuh darah Yesus yang sebentar akan diterima juga akan membuat kita percaya diri, kuat, teguh menghadapi persoalan, permasalahan, pergumulan apapun dalam kehidupan saudara dan saya, dan akan memastikan bahwa kehidupan saudara dan saya akan keluar sebagai seorang pemenang. Haleluya. Tubuh dan darah Yesus berkuasa, salib Kristus berkuasa. Haleluya. Mari angkat tangan kananmu lebih tinggi daripada kepala sambil memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus, dan nyanyikan lagu ini dengan iman percayamu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Apakah saudara percaya bahwa salib Kristus, tubuh dan darah Kristus sanggup memberikan mujizat dalam kehidupanmu, menyembuhkan sakit penyakitmu, menyembuhkan kelemahan dalam tubuhmu? Jika saudara percaya dengan iman, dengarlah firman Tuhan yang datang dalam kehidupanmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa dalam tubuh Kristus? Apakah saudara percaya tubuh Kristus mampu memberikan kesembuhan dalam kehidupanmu, mampu memberikan jalan keluar dalam permasalahanmu, mampu memberikan kemenangan atas kesulitanmu? Jika saudara percaya, mari dengan iman kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang percaya mujizat Tuhan masih terjadi, yang percaya mujizat Tuhan ada dalam darah Yesus, saya undang saudara untuk mengangkat cawan berisi darah Kristus, dan dengarlah firman Tuhan yang datang dalam kehidupanmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya ada kuasa dalam darah Yesus? Apakah saudara percaya darah Yesus sanggup menyucikan kehidupanmu, mengampuni setiap dosa kesalahanmu, dan
kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Jika saudara percaya, mari kita sama-sama minum darah Yesus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur untuk tubuh Kristus, untuk darah Kristus yang sudah masuk dalam kehidupan kita. Saat ini tubuh kita sudah menyatu dengan kuasa Kristus. Maka yakinlah, percaya dirilah saudara, bahwa kemenangan sudah ada bersama kita saat ini. Maut sudah dikalahkan, si iblis sudah dihancurkan, sehingga saudara dan saya punya kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini yang memberkati kehidupan kami. Walaupun secara sederhana kami lakukan, tapi kami percaya Engkau yang menilai hati kami. Engkau yang tahu iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Kami yakin percaya ibadah ini sudah memberikan kami keuntungan. Sebab Engkau sudah mencurahkan kasih-Mu. Ada mujizat yang terjadi lewat ibadah ini. Ada orang-orang yang dikuatkan, ada orang-orang yang diberkati. Haleluya Yesus. Sehingga ada kesaksian dalam hidup kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hidup, pemberi hidup, pemberi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi, juga setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online ini. Biar dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan Kau berkati. Dalam seminggu ke depan, setiap langkah kehidupan kami, yang menjadi usaha pekerjaan kami, yang menjadi aktivitas kami, Engkau yang akan melindungi, menuntut, memimpin, memberkati dan membuat kami berhasil dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati terus untuk para jemaat-jemaat yang setia kepada-Mu ini ya Tuhan. Biarlah jika saat ini ada yang sedang dalam pergumulan berat, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan, Kau berikan pengharapan daripada-Mu, bahwa bersama Yesus selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyerahkan untuk ibadah-ibadah kami di minggu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biar Kau pakai hamba-hamba-Mu, para pemusik, worship leader, semua orang yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Kau berkati, Kau berikan urapan yang terus baru, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Juga memberkati Bapak Ibu Gembala kami beserta seluruh pekerja, beserta seluruh jemaat. Biar kami semua hidup dalam penyertaan-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu, diberikan sukacita, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau akan menolong kami untuk membebaskan dari pandemi ini. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dengan iman kami percaya kami akan kembali pada kehidupan yang normal. Kau mengangkat segala pandemi COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Berikan mereka hati yang bijaksana, hati yang taat akan Engkau dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Dan saat ini kami membutuhkan berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima berkat yang daripada Tuhan, angkat tanganmu dan katakan amin untuk setiap berkat yang Kau terima. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, dan dianugerahkanlah kepadamu kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, kebahagiaan selalu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali.
Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.